Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Luo Feng dipersilakan untuk memilih, dia terbang di tengah udara. Banyak pintu masuk ruang angkasa yang memancarkan cahaya kemasan digantung di udara berdampingan. Ada total 820 dari mereka. Ini hanya warisan dasar. Saya tidak berharap menemukan begitu banyak jenis yang berbeda. Tertahan di udara, pandangan Luo Feng menyapu pintu yang memancarkan cahaya saat dia mengamati dengan cermat dan mencoba memahami jenis warisan apa yang diwakili oleh setiap pintu masuk. Kelompok utama dapat dikategorikan menjadi tipe pertempuran jarak dekat, tipe serangan jarak jauh, tipe harta karun sejati, tipe robot, dan tipe lain-lainnya. Mata Luo Feng menyapu semuanya dengan cermat, mengamati pintu masuk. Sekarang saatnya memilih ahli waris. Itulah sebabnya saya harus memilih apa yang terbaik bagiku. Jika saya harus memilih sesuatu yang saya tidak yakini, saya takut hanya akan memakan waktu lama. Warisan dasar hanyalah hidangan pembuka. Warisan inti dari denyut nadi Sungai Duandong adalah tujuan utamanya. Mata Luo Feng tertuju pada salah satu pintu masuk ruang angkasa yang memancarkan sinar cahaya. Pintu masuk ruang angkasa itu memiliki beberapa pola. Samar-samar, seseorang bisa melihat sosok manusia yang kabur, memegang pedang, dan membunuh makhluk hidup dengan kejam. Ini rupanya milik salah satu tipe pertarungan jarak dekat, warisan yang terdiri dari penggunaan pedang. Ini dia. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Luo Feng menoleh untuk melihat jauh dan dengan hormat berkata, "Tuan Sungai Duandong, saya telah menemukan pilihanku. Itu yang berada tepat di belakangku." Luo Feng telah berdiri di luar pintu masuk warisan pedang. Di belakang Sungai Duandong ada lebih dari 200 makhluk agung yang langsung menunjukkan ketidaksenangan. Ini karena mereka semua ingin memilih warisan pedang. "Baiklah, darah biru, sekarang giliranmu memilih," kata Sungai Duandong. "Ya Tuan Sungai Duandong." Satria darah biru membungkuk sedikit. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju pintu masuk ruang angkasa yang ditangguhkan, dan mulai memilih apa yang paling cocok untuknya. Selanjutnya, Water Song. Para kandidat diurutkan untuk membuat pilihan berdasarkan penampilan mereka selama permainan Kaisar Badak. Menuju bagian terakhir, kandidat yang tersisa hanya bisa menggertakkan gigi karena ketidakbahagiaan pada beberapa pilihan yang tersisa yang semuanya tidak mereka kuasai. Beberapa saat kemudian, semua 200 makhluk agung telah membuat pilihan mereka. Masing-masing dari mereka ditangguhkan di depan pintu masuk ruang yang mereka pilih. "Kalian semua akan masuk untuk mulai berhubungan dengan warisan dasar," Sungai Duandong menginstruksikan. "Saat pewaris muncul, calon yang lain akan dimusnahkan." "Dimengerti." Lebih dari 200 makhluk agung membungkuk dengan penuh hormat, lalu berbalik untuk terbang di pintu masuk ruang angkasa yang memancarkan sinar keemasan. Sungai Duandong menyaksikan sekelompok kandidat masuk dengan ekspresi rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ruang warisan akhirnya digunakan lagi. Sudah berapa lama? Ini terlalu lama. Ingatanku mulai mengabur. Ketika semua ini berakhir, saya juga bisa menghadapi kehancuranku sendiri karena saya tidak lagi menanggung malu terhadap generasi nenek moyangku. Di sisi lain, Luo Feng telah terbang menuju pintu masuk luar angkasa dan tiba-tiba terjadi perubahan dalam ruang dan waktu. Ini adalah dunia yang kacau balau. Lingkungan di bawah dipenuhi dengan aliran udara yang kacau, sementara atmosfer di atas gelap gulita. Hanya satu bintang yang tergantung tinggi memancarkan cahaya yang menyinari segala sesuatu di bawahnya.
Luo Feng menginjak aliran udara yang kacau sambil melihat sekelilingnya. Di mana warisan pedang itu? Bintang tepat di tengah langit gelap yang luas tiba-tiba menembakkan pilar cahaya yang tampak bergerak untuk menyelimuti Luo Feng. Dia tidak berusaha menghindarinya. Begitu pilar cahaya menyelimutinya, suara mekanis yang dingin terdengar. Mengaktifkan pewarisan dasar kompetisi inti. Seketika, sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Luo Feng. Banyak buku panduan pedang yang sangat detail melonjak ke dalam pikirannya. Dari tingkat pemahaman untuk seorang kesatria alam semesta hingga secara bertahap memperdalam ke kedalaman pedang hingga akhirnya mencapai tingkat master tertinggi alam semesta. Setiap manual pedang disusun dari perspektif yang berbeda. Ada yang berdasarkan hukum ruang emas, ada yang berdasarkan hukum ruang air, dan ada yang berdasarkan hukum ruang tanah. Bahkan ada teknik pedang fungsional yang dibentuk dengan menggabungkan 3 hukum paling mendasar, yaitu emas, air, dan tanah. Ada juga beberapa teknik pedang yang dibentuk dengan menggabungkan emas dan waktu. Sebanyak 360 manual pedang sekaligus ditransimisikan ke dalam pikiran Luo Feng, membuatnya linglung. Otaknya tampak melambat di bawah serangan informasi. Wow, ini sangat menakjubkan. Luo Feng tercengang saat dia berkedip. 360 set manual ini semuanya menjelaskan teknik pedang yang berbeda pada level master tertinggi alam semesta. Dan instruksi selalu dimulai dengan sederhana. Setiap manual berisi teknik pedang terkuat yang sama sekali tidak kalah dengan teknik kapak pertama yang digunakan pendiri kapak besar. Panduan pedang ini tidak hanya menyentuh level permukaan master tertinggi alam semesta, itu benar-benar mencapai batas level tertinggi dari master tertinggi alam semesta. Mendadak, bintang yang mempesona di langit malam memancarkan 3 aliran cahaya, 3 cahaya cemerlang, masing-masing berisi gunung es raksasa. 3 gunung es yang menjulang tinggi terlihat jatuh dari bintang-bintang ke tanah dalam aliran udara yang kacau. Setiap gunung es tingginya jutaan kilometer dan bening serta transparan seperti kristal. Di dalam setiap gunung es, sinar samar akan terbang dari waktu ke waktu seperti meteor. Di dalam 3 gunung es, sinar seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya saling silang untuk membentuk gambar yang indah. Ini adalah permata yang dipelihara oleh alam itu sendiri. Anda memiliki kompetensi inti sehingga Anda dapat menarik referensi dari 360 manual yang ditinggalkan oleh generasi makhluk agung, kata suara mekanis yang dingin itu. Kamu adalah kandidat terpilih pertama untuk putaran warisan ini. Jadi kamu bisa melihat 3 gunung pedang. Setiap gunung pedang berisi ukiran dari hukum pedang. Hukum pedang berisi kekuatan tertinggi dan mengungkapkan segala sesuatu dari rahasia terakhir. Sekarang, setelah Anda dapat melihat 3 gunung pedang, Anda dapat belajar dari manual 360 pedang dan mencoba membuat teknik pedang baru. Ketika teknik pedang Anda mencapai persyaratan, Anda akan menjadi pewaris warisan yang baru yang ditunjuk Sungai Duandong. Ketika suara mekanis yang dingin selesai dengan instruksinya, Luo Feng berkedip. Gunung pedang. Luo Feng memandangi 3 gunung pedang di depannya. Di dalam 3 gunung es yang menjulang tinggi dan sebening kristal, ada sinar yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai meteor yang begitu menyilaukan dan berkilauan, sehingga beberapa hukum yang telah dia pahami sebelumnya bersinar. Setiap sinar yang menyerupai bintang jatuh melambangkan pahatan hukum, dan setiap sinar yang menyihir mengandung aliran misteri yang tak ada habisnya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu berisi kekuatan tertinggi. Luo Feng bergumam pelan. Saya bisa merasakan kekuatannya. Memang itu melampaui hukum lain dan sepertinya dipenuhi dengan setiap hukum lain yang memungkinkan. Apa? Luo Feng mengungkapkan keheranannya. Dia telah mencoba dengan sia-sia untuk mensimulasikan 3 gunung pedang di alam semesta virtual, tetapi malah mendapat kejutan yang hebat. Di dalam setiap gunung es ada sejumlah besar sinar mirip meteor. Setiap saat mereka berubah dan perubahan itu tidak berulang. Untuk saat ini, aku tidak bisa mensimulasikannya lebih jauh. Luo Feng menggelengkan kepalanya.
Bagaimana kalau mengambil referensi dari manual 360? Bagaimana kalau melihat pegunungan pedang? Bagaimana kalau memahami teknik pedang? Luo Feng menahan nafas karena dia tidak dapat mensimulasikan pegunungan pedang di dalam alam semesta virtual. Dia akan menyerah pada simulasi dan mengerahkan semua usahanya untuk berkultivasi. Mata Luo Feng melayang ketika gunung pedang. Di dalam pegunungan pedang dengan puncak yang tertutup es, sinar seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya menari. Mereka menakjubkan. Dia bisa secara samar-samar melihat sinar menari dari pedang saat berbagai teknik pedang melayang terlihat. Luo Feng tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Ini memang ukiran dari hukum pedang dan jelas cukup layak untuk menampung kekuatan tertinggi. Luo Feng memang multitasking. Sambil mengamati pegunungan pedang, dia juga mempelajari berbagai manual pedang. Teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di ingatannya. Dia merasakan detak jantungnya dan sinar seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya di tengah pegunungan pedang tampak samar-samar membantu pedang yang bergerak seiring dengan detak jantungnya. Hanya setelah memahami, seseorang dapat melihat rahasia yang lebih dalam ketika gunung pedang ini seperti 3 ahli pedang paling kuno dan kuat. Setiap pedang telah mencapai puncaknya, tetapi terlalu dalam untuk dipahami. Luo Feng membutuhkan dukungan dari 360 manual untuk secara bertahap mengungkap 3 gunung pedang. Dalam proses itu, informasi yang diinternalisasi Luo Feng tentang teknik pedang terus meningkat. Luo Feng memahaminya dengan tekun. Tenggelam dalam proses pemahaman, Luo Feng hampir tidak menyadari setengah tahun telah berlalu. Meskipun dikatakan hanya setengah tahun, tubuh lautan terpencil juga memahami di dalam miniatur alam semesta yang karenanya membawa interval hingga 5.000 tahun. Yang disebut teknik kombinasi pertama, ini mirip dengan miniatur alam semesta, sebuah teknik rahasia yang digunakan untuk melengkapi serangan. Meskipun teknik kombinasi ini dilakukan dengan cukup baik, niat untuk membentuk teknik kombinasi tampaknya muncul dari kebutuhan akan jalan pintas. Ini adalah satu-satunya jalan yang harus kita ambil jika kita ingin menghasilkan teknik kombinasi rahasia terkuat. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Luo Feng. Cahaya berkabut, bisik Luo Feng. Saya telah mencapai terobosan untuk teknik ini dan telah membawanya ke status teknik rahasia terkuat. Jadi sekarang saya akan menggunakan cahaya kabut untuk membuat kombinasi. Berdiri di atas aliran udara yang kacau dan sambil melihat 3 gunung es, tangan Luo Feng yang memegang pedang tamu absolut tiba-tiba bergerak. Benang kabur tiba-tiba muncul di udara. Rasanya seperti mimpi, sepertinya dipenuhi dengan esensi dari cahaya berkabut. Tak lama kemudian, yang lain muncul. Benang demi benang muncul terus-menerus. Seketika, sejumlah besar benang seperti mimpi muncul di udara. Seiring waktu berlalu, kecepatan di mana benang-benang itu terbentuk dipercepat, dan kekuatan dari benang-benang itu menjadi lebih menakutkan saat mereka terus meledak sambil mendapatkan kekuatan. Aliran benang kabur yang menyerupai kabut terus bermunculan sampai akhirnya semuanya berubah menjadi bayangan pedang yang sepertinya mengisi seluruh ruang kosong. Saat bayang pedang ini melintas, itu menghapus segalanya. Langkah pertama ini akan dinamai ruang kosong cahaya berkabut. Luo Feng tertawa ringan. Menciptakan teknik kombinasi rahasia terkuat bukanlah hal yang terlalu sulit baginya, terutama setelah menghabiskan waktu yang begitu lama untuk berkultivasi dengan secara bersamaan mempelajari permainan Kaisar Badang. Suara mekanis yang dingin tiba-tiba bergema. Jurus pertama dari teknik pedang kandidat telah dibuat. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah bintang di langit yang gelap dengan sedikit cemberut. Sepertinya teknik pedang yang kubuat masih dalam pengawasan. Dan ternyata teknik kombinasi rahasia terkuatku belum memenuhi persyaratan. Harapannya pasti sangat tinggi. Luo Feng tidak lagi berpuas diri atas ciptaannya. Dia terus memahami 3 gunung pedang. Waktu berlalu dan semakin dia mempelajari warisan dari pedang itu, semakin mendalam perasaan Luo Feng. Sejauh ini dia mulai merasa tidak puas dengan ciptaan sebelumnya. Dia ingin membuat teknik pedang yang lebih kuat. Di dalam miniatur alam semesta pendiri kapak besar,
tubuh lautan terpencil, duduk bersila dengan kedua mata memandang ke ruang hampa. Jejak kekuatan dewa mengambil bentuk bayangan manusia yang mengeksekusi gerakan dari berbagai set teknik pedang, sementara banyak teknik pedang sedang dibuat. Pada saat itu, Luo Feng sedang mengubah pikirannya saat serangkaian teknik pedang muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan dengan manual 360 pedang, teknik pedang Kulusu, jalur ruang emas seharusnya jauh lebih kuat. Seharusnya begitu. Luo Feng merasakan emosi samar mengaduk di dalam hatinya. Setelah dia menghabiskan waktu lama untuk memahami 3 gunung pedang, perasaan itu menjadi semakin kuat. Saat pemahamannya tentang teknik pedang semakin dalam dan prestasinya dalam diagram ukiran rahasia meningkat, Luo Feng mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang apa langkah selanjutnya. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Di tanah warisan, berdiri di atas aliran udara yang kacau, Luo Feng menarik pedang tamu absolut dari belakang. Kiang! Suara dari pedang yang diayunkan ditransmisikan ke seluruh ruang hampa. Setelah membalik telapak tanganku, akan ada satu alam semesta. Luo Feng berteriak tanpa suara. Bangkit! Kekuatan dewanya berkobar dengan Luo Feng sebagai intinya. Itu menyebar untuk menutupi sebagian dari ruang kosong untuk membentuk dunianya sendiri. Tak lama kemudian, miniatur alam semesta ini tiba-tiba menyusut dan runtuh. Saat itu runtuh, itu berubah menjadi aliran sinar pedang emas yang menyilaukan, kemudian menyusut dan berubah menjadi lubang hitam pada saat berikutnya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Wajah Luo Feng menunjukkan ekspresi yang sangat emosional saat dia berbisik. Langkah ini telah memenuhi batas jalur ruang emas. Evolusi ruang emas 10.081 kemungkinan, semua digabungkan menjadi satu gerakan. Hanya kehancuran alam semesta yang akan mampu menanggung beban kekuatannya. Ini adalah kombinasi sejati dari teknik tertinggi. Gerakan ini akan disebut alam semesta emas. Setelah membuat gerakan ini, Luo Feng tahu bahwa gerakan ini adalah batas sebenarnya dari jalur ruang emas dalam penggunaan teknik rahasia. Itu benar-benar satu gerakan sempurna yang dia ciptakan. Jurus kedua dari teknik pedang kandidat telah dibuat, kata suara mekanis yang dingin itu. Luo Feng menatap bintang di langit yang gelap itu dan menunggu dalam diam sejenak, lalu dia mengerutkan kening. Saya sudah membuat gerakan ini, namun saya masih tidak dapat memenuhi harapan Sungai Duandong. Bahkan ini tidak cukup untuk memenuhi harapan Sungai Duandong. Mungkinkah saya harus membuat teknik rahasia master tertinggi alam semesta sebelum saya dapat memenuhi harapannya? Master tertinggi alam semesta? Luo Feng frustasi. Apa yang harus saya lakukan? Jika bukan master tertinggi alam semesta, namun dia harus menciptakan teknik rahasia pada level master tertinggi alam semesta. Di dalam samudra semesta, ini bisa dikatakan sebagai misi yang mustahil. Tanpa terobosan, tidak mungkin dia bisa memahami rahasia di level itu. Secara teoritis, mengingat tingkat pencapaiannya saat ini dalam studi diagram pattern rahasia, adalah mungkin baginya untuk menciptakan teknik rahasia master tertinggi alam semesta, terutama dengan manual 360 pedang untuk referensi dan 3 gunung pedang sebagai panduan. Secara teoritis, itu mungkin, namun itu terlalu sulit. Aku harus bertaruh. Luo Feng menggertakkan gigi dan memutuskan untuk menerobos semuanya. Di tanah warisan lain, dalam ruang warisan, Ksatria Darah Biru yang tampan memandangi 2 gunung es yang tinggi di hadapannya. Di dalam pegunungan es ini ada sinar cahaya seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya menari di mana-mana. Aku punya perasaan gerakan ini telah mencapai batas terakhir dari jalur ruang dan waktu. Ksatria Darah Biru bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencari perasaan itu. Di tanah warisan lain, di aliran udara yang kacau, Master Serangga Rusa duduk bersila dengan alis berkerut. Di hadapannya ada gunung es yang tinggi. Dengan 36 manual sebagai referensi, pahatan hukum ini mengandung rahasia utama, kata Master Serangga Rusa. Saya adalah Master Alam Semesta tingkat 6.
saya dengan sangat mudah telah menciptakan teknik rahasia yang sempurna. Tapi saya belum memenuhi persyaratan yang diharapkan. Mungkinkah saya harus membuat teknik rahasia master tertinggi alam semesta? Master Serangga Rusa frustasi. Menurut apa yang dikatakan leluhur, pahatan hukum adalah kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Disitulah semua hukum digabungkan. Dengan bantuan pahatan hukum, itu memang mungkin untuk dipahami. Terlepas dari kesulitan yang terlihat, itu semua tergantung pada kemampuan seseorang untuk memahaminya. Master Serangga Rusa sangat frustasi. Pada saat itu, beberapa master alam semesta yang sudah tua, terutama mereka yang berasal dari Tanah Suci Kaisar Timur dan Tanah Suci Bulan Ungu, semuanya tampak terjebak di ambang yang sama. Hanya saja, mereka yang melewati kemacetan kedua, mereka hanya memiliki 36 manual sebagai referensi dan gunung es untuk dilihat. Mereka yang berhasil melewati hambatan pertama tidak memiliki panduan untuk memulai, hanya gunung es untuk dilihat. Sangat sulit untuk memenuhi persyaratan Sungai Duandong hanya berdasarkan warisan sederhana dan mendasar ini. Namun, tidak ada satupun makhluk agung yang berani menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka semua mencoba yang terbaik. Tidak dapat menjadi master tertinggi alam semesta, namun harus menciptakan teknik rahasia yang setingkat dengan master tertinggi alam semesta. Ini seperti penghalang raksasa yang alam telah tentukan di depan jalan mereka. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 3 dekade lagi berlalu. Di alam semesta virtual, Pencipta Kapak Besar, aku telah berpikir keras, tapi aku masih belum bisa menemukan teknik pedang yang lebih kuat. Mungkinkah Anda bisa memberiku beberapa petunjuk tentang bagaimana aku harus maju? Kata Luo Feng yang duduk bersila. Pencipta Kapak Besar yang juga duduk bersila menjawab. Di dalam peradaban kuno itu, warisan dari denyut nadi Sungai Duandong sangat kuat. Jadi mereka menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk ahli waris mereka. Baginya untuk memiliki permintaan seperti itu, secara alami akan ada kemungkinan seperti itu. Luo Feng mengangguk. Dia menyadari kemungkinan itu, tapi di mana dia bisa menemukannya? Warisan dari pedang itu telah memberimu manual 360 pedang dan 3 gunung pedang. Pasti ada tujuannya untuk melakukan itu, kata pendiri Kapak Besar. Saya juga sadar bahwa untuk mencapai terobosan, saya perlu mengambil referensi dari manual 360 pedang dan pegunungan pedang. Tapi bagaimana saya bisa melakukannya ketika saya tidak bisa menemukan jejak dari kemungkinan cara? Kata Luo Feng. Kapak Besar mengangguk. Saya telah bertanya pada guru origin sebelumnya. Guru origin? Mata Luo Feng berbinar. Ya, Kapak Besar mengangguk lalu berkata perlahan. Kata guru origin, jika kamu ingin terobosan, sumbernya terletak di dalam 3 gunung pedang. Luo Feng mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sumbernya ada di dalam 3 gunung pedang. Pencipta Kapak Besar terus berkata, 3 gunung pedang berisi keberadaan misterius tertinggi yang mungkin dapat membantu Anda menciptakan teknik rahasia tingkat master tertinggi alam semesta. Meskipun pencapaian Anda dalam studi diagram pahatan rahasia terbatas ke tingkat master alam semesta, inilah yang kami maksud dengan melaksanakan dan menciptakan, namun belum tentu benar-benar memahami. Menjalankan dan menciptakan, namun belum tentu benar-benar memahami. Luo Feng sedikit mengangguk. Apa yang guru origin katakan masuk akal. Sebelumnya, saya bisa menciptakan cahaya emas. Hari ini, saya akan bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat, bisik Luo Feng. Sebenarnya, menilai dari pengalaman makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya di samudera semesta, kemungkinan menciptakan teknik rahasia di tingkat master tertinggi alam semesta adalah 0. Namun, 3 gunung es memberi secercah harapan ini. Bukan hanya Luo Feng yang terjebak pada tahap ini. Ada beberapa makhluk agung lainnya dari Tanah Suci Kaisar Timur yang terjebak pada tahap yang sama, dan bahkan Kesatria Darah Biru yang telah menghabiskan 20 tahun untuk menciptakan teknik rahasia yang sempurna
di tingkat master alam semesta terjebak pada tingkat yang sama. Makhluk agung dari kelompok kekuatan lain di lautan semesta semuanya kehilangan kata-kata ketika ditanyai oleh kandidat mereka sendiri. Ini karena bahkan mereka belum pernah melihat pahatan hukum itu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa menjawab. Karena hanya ada gunung es, maka jalan yang harus ditempuh secara alami berada di dalam gunung es. Mereka hanya perlu memahaminya dengan cermat. Tahun-tahun berlalu, Luo Feng telah mempelajari semua manual 360 pedang dan menghafalnya dengan cermat. Seluruh pikiran dan tubuhnya terbenam dalam pemahaman yang cermat tentang 3 gunung es dan ukiran hukum. Hanya satu pahatan hukum. Tatapan Luo Feng mengejar cahaya seperti meteor yang terbang tinggi dan rendah, menciptakan aliran cahaya berbentuk busur yang sempurna. Itu terlihat sederhana, namun mengandung makna yang tak ada habisnya. Saat dia melihat, aliran cahaya itu tampak tumbuh lebih besar dan lebih tebal, seolah-olah itu adalah pelangi yang tak tertandingi. Tapi pelangi memiliki bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang lembut seperti air, stabil seperti gunung, atau berapi seperti api. Setiap bayangan pedang memiliki diagram pahatan rahasia yang sangat kompleks, begitu rumit sehingga jauh melampaui apa yang pernah dilihat Luo Feng sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami Luo Feng. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, kilat, ruang angkasa, ruang emas, ruang air, ruang kayu, bahkan hingga waktu air, waktu emas. Rahasia yang tak terhitung tampaknya benar-benar menyatu, namun terkadang mereka hanya menyatu sebagian. Luo Feng mabuk oleh semua yang dilihatnya. Mata kiri Luo Feng terus mengawasi cahaya seperti meteor itu, sementara mata kanannya mengamati 3 gunung es. Mata kiri, mata kanan, satu ke cahaya seperti meteor, yang lainnya ke 3 gunung pedang, bercermin dan mencerminkan satu sama lain. Saat itulah sebuah misteri muncul. Sambil melihat, semua teknik pedang di manual 360 pedang masih melayang-layang di benaknya, muncul satu persatu dan mencerminkan satu sama lain. Dengan ini dalam pikirannya, Luo Feng bahkan dapat secara alami membuat satu demi satu teknik pedang. Hanya saja, teknik pedangnya mungkin terlalu lemah. Tapi Luo Feng tidak terganggu oleh pikiran itu. Dia masih terus berkarya. Waktu berlalu. Luo Feng tidak menyadari berapa lama waktu yang telah berlalu. Dia benar-benar tenggelam dalam proses pembuatan. Tanpa disadari, dia telah menyelesaikan analisis hukum ruang angkasa. Dia bahkan berhasil memperoleh keterampilan menggunakan semua teknik rahasia, hukum kayu, hukum air, hukum api, dan hukum tanah. Dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu untuk memahami. Ruang angkasa pada awalnya terbagi menjadi 5 jenis, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Selama periode pemahaman yang lama, Luo Feng telah membiasakan diri dengan 5 ruang ini, dan ketika kedua mata melihat gunung es, yang satu akan fokus pada kualitas intrinsik, sementara yang lain akan fokus pada fase eksternal untuk mencari rahasia pamungkas. Akhirnya, dalam sepanjang proses ini, dia menemukan rute baru. Ini teknik pedang yang ku cari. Luo Feng menggenggam pedang tamu absolut dan diam-diam bangkit. Untuk berdiri di atas aliran udara yang kacau, dia memegang pedangnya. Sinar cemerlang membelah langit secara instan. Ada gelombang cahaya yang menyatu menjadi bola raksasa yang gelap. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditekan di dalam bola hitam ini. Sebuah sinar pedang benar-benar bisa berubah menjadi bola hitam raksasa ini dalam sekejap untuk mencapai ketinggian 10 miliar kilometer. Bola hitam tiba-tiba terbelah dari tengah. Cahaya kemasan yang menyilaukan muncul. Tapi itu lenyap dalam sekejap. Tanda yang terlihat jelas bisa dilihat di seluruh ruang warisan. Saya melihatnya. Kehidupan baru. Luo Feng menutup matanya. Saat air mata mengalir, dia benar-benar tersentuh dari lubuk hatinya. Gerakan tunggal ini telah memungkinkannya untuk maju ke tingkat yang sama sekali baru. Kandidat telah menciptakan teknik pedang bentuk ketiga, kata suara mekanis yang dingin di telinga Luo Feng. Seorang ahli waris telah muncul. Kandidat lainnya musnahkan.
Selama periode yang lama itu, semua kandidat tampaknya telah kehilangan kewarasan mereka saat mereka membenamkan diri di dalam gunung es. Tiba-tiba, kekuatan tak berwujud jatuh dari bintang jauh di atas dan mendarat langsung ke setiap kandidat. Tidak! Mata darah biru membelalak saat wajahnya menunjukkan ketakutan. Tidak! Seharusnya aku yang berhasil. Setelah itu, dia berbaring di sana tidak bergerak. Tubuh dewanya tampak sama, tetapi jiwanya musnah. Master Serangga Rusa yang berada di tengah-tengah pemahaman mencatat perubahan ekspresi. Ini, kemudian dia juga tetap di tempatnya tidak bergerak. Satu demi satu makhluk agung langsung membeku, seolah-olah mereka telah menjadi balok es. Mereka semua telah dimusnahkan, meninggalkan tubuh dewa mereka. Pada saat yang sama, tubuh makhluk agung yang terbagi di dalam semesta miniatur lainnya dan bahkan yang ada di alam semesta primat, semuanya dimusnahkan. Saat pewaris lahir, yang lainnya dimusnahkan, itu adalah bentuk perayaan yang ironis. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.